baru itu Bapak Ibu, mungkin kita lihat dulu Permenpan 29 tahun 2020 Bapak Ibu. Jadi hingga saat ini yang menjadi acuan dalam butir-butir kegiatan yang digunakan yang bisa mendapatkan angka kredit itu kan adanya di lampiran 1 dan lampiran 2 Permenpan 29. Kalau lampiran 2 itu tentang Ada Mika? Randi? kegiatan pengembang profesi dan penunjang. Nah, tugas pokok pengadaan itu ada di lampiran 1. Nah, di lampiran 1 ini Bapak Ibu, jadi intinya kegiatan di lampiran 1 ini diturunkan dari standar kompetensinya, tapi kita tidak membahas standar kompetensinya. Nah, konstruksi di lampiran 1 ini Bapak Ibu itu disusun pertama berdasarkan jenis kompetensi kan ada 4. Pertama perencanaan, kedua pemilihan penyedia, ketiga pengelolaan kontrak, yang keempat swakelola. Nah, dari masing-masing jenis kompetensi itu baru disusun lagi berdasarkan kegiatan-kegiatannya beserta siapa pelaksananya. Pelaksananya ini apakah jenjang pertama, muda, atau madya. Jadi total kegiatan untuk pertama itu ada 29, muda itu ada 34, dan madya itu 32 Bapak Ibu. Nah, kemudian ini original di lampiran 1 Permenpan 29 Bapak Ibu. Nah, di Capdep yang baru ini Bapak Ibu, itu susunannya dirubah Bapak Ibu. Dirubah di sini maksudnya tidak ada yang berubah dari sisi jumlah maupun substansinya, hanya susunan atau konstruksinya saja yang dirubah. Jadi di Capdep yang baru ini nanti disusun berdasarkan jenjang. Jadi ada SKHK untuk jenjang pertama, SKHK jenjang muda, SKHK jenjang madya, dan SKK untuk kegiatan pengembang profesi dan penunjang. Jadi caranya pertama kegiatan di lampiran 1 yang original itu dikode Bapak Ibu, dikasih kode. Jadi yang kegiatan untuk jenjang pertama itu dikasih kode P1 sesuai urutan, yang urutan kedua P2. Nah, untuk yang kegiatan muda pertama itu dikasih kode MU1 dan seterusnya, madya MA1 dan seterusnya. Nah, setelah dikode Bapak Ibu itu disusun setelah berdasarkan jenjang, nah itu disusun tetap sesuai urutan jenis kompetensinya. Jadi untuk perencanaan semua yang dikerjakan oleh pertama, untuk pemilihan semua yang dikerjakan oleh muda, untuk pertama juga, untuk kontrak semua yang dikerjakan oleh pertama juga, dan seterusnya. Nah, begitu kira-kira perubahan konstruksinya Bapak Ibu. Ini mungkin untuk memudahkan nanti, jadi tidak perlu mencari-cari lagi yang kegiatan pertama mana yang muda, mana, karena kalau di lampiran 1 yang original kan itu tercampur Bapak Ibu. Nah, ini kira-kira tampilan Capdep yang baru Pak Ibu. Jadi nama resminya itu Pedoman Penilaian Kinerja dan Standar Kualitas Hasil Kerja JFPPBJ. Ya, sering disingkat SKHK. Jadi ini adalah kalau dulu mungkin Bapak Ibu yang sudah diangkat lama mungkin tahu Perka LKPP nomor 7 tahun 2014 Bapak Ibu. Nah, ini kira-kira pengganti Perka 7 tahun 2014 itu Bapak Ibu. Mungkin sebelum kita masuk ke Capdep-nya Bapak Ibu, mungkin kita perlu refresh Bapak Ibu. Jadi JFPPBJ ini setelah diangkat, itu kan ada 3 penugasan inti yang bisa diberikan Bapak Ibu. Pengelola PBJ sebagai pokja pemilihan, ditugaskan sebagai pokja pemilihan, kemudian ditugaskan sebagai pejabat pengadaan, yang ketiga ditugaskan sebagai PPK. Nah, kalau sebagai PPK kan sifatnya masih opsional Bapak Ibu, jadi artinya bisa oleh JFPPBJ, tapi bisa juga oleh JF lain, oleh struktural atau jabatan lainnya. Tapi kalau pokja dan pejabat pengadaan, sebagaimana amanat Perpres 12/2021 di pasal 74A ayat 2, nah ini kan wajib dijabat oleh JFPPBJ. Ini kita lewati saja Bapak Ibu. Nah, ini juga mungkin perlu kita refresh Bapak Ibu. Jadi di Permenpan 29 tahun 2020 ini kan sudah tidak menggunakan nilai paket untuk pembeda pekerjaan antar jenjang Bapak Ibu, tapi lebih ke kompleksitas pekerjaan sebenarnya yang dilihat atau terrefleksikan melalui metode pemilihannya. Jadi kalau jenjang pertama itu pengadaan langsung, tender cepat, e-purchasing pembelian jasa. Nah, kalau muda itu tender seleksi biasa, penunjukan langsung. Kalau madya itu tender seleksi internasional, pengadaan KPBU, dan pekerjaan terintegrasi. Nah, sekarang kita lihat yang muda Bapak Ibu. Jadi jenjang muda ini kan ada tender seleksi biasa Bapak Ibu.
Jadi kalau kita mengacu ke standar kompetensi JFPPBJ ini, tender atau seleksi ini harusnya punya muda, Bapak Ibu. Artinya muda yang seharusnya mengerjakannya. Tapi dalam rangka membantu media untuk perolehan angka kreditnya, media nanti bisa mengerjakan tender seleksi biasa ini, Bapak Ibu. Itu sudah ada di lembaran 1 Permenpan 29. Tapi tentu kita perlu pembeda mana tender seleksi yang bisa dikerjakan muda, mana tender seleksi yang harusnya punya muda, mana tender seleksi yang bisa dikerjakan oleh media. Jadi ini di luar di luar opsi tugas beda jenjang. Jadi media nanti bisa otomatis mengerjakan tender seleksi. Nah, bedanya di sini Bapak Ibu. Jadi di pemilihan penyedia, jadi dari 4 jenis kompetensi, perencanaan, pemilihan penyedia, kontrak, dan swasta kelola, hanya di pemilihan penyedia ini media yang bisa mengerjakan kegiatan muda. Itu ada 6 Bapak Ibu. Jadi pertama untuk penyusunan dan penjelasan dokumen, kemudian melakukan evaluasi penawaran, ketiga penilaian kualifikasi, keempat pengelolaan sanggah, dan kelima sanggah banding, yang terakhir negosiasi Bapak Ibu. Jadi artinya selain 6 butir pemilihan penyedia ini, JF ini bekerja sesuai standar kompetensinya. Nah, kita ambil contoh yang pertama, melakukan penyusunan dan penjelasan dokumen tender biasa Bapak Ibu, tender seleksi. Jadi ini harusnya butir ini punya muda Bapak Ibu, sesuai standar kompetensinya. Tapi di lampiran 1 Permenpan 29 ini terlihat bedanya dengan butir-butir lain. Di sini bisa dikerjakan madya Bapak Ibu. Angka kreditnya tentu beda, lebih besar yang madya. Nah, untuk membedakan mana yang punya muda, mana yang punya madya, ini sama-sama penyusunan dan penjelasan dokumen tender seleksi penunjukan langsung ya Bapak Ibu. Nah, yang membedakannya ini Bapak Ibu, yang menetapkan pemenang paketnya. Jadi kalau Pokja itu kan menetapkan paket pemenang sampai paket 100 miliar. Nah, jadi yang punya media, artinya yang original media langsung otomatis bisa mengerjakan, itu adalah yang paketnya ditetapkan oleh PA, Bapak Ibu. Nah, jadi di sini pembedaannya. Jadi ini sudah dijelaskan kemarin minggu lalu itu di BIMTEK tim penilai. Jadi minggu lalu tanggal 5 dan 8 Desember LKPP sudah melaksanakan BIMTEK tim penilai untuk 112 instansi yang sudah punya tim penilai. Nah, jadi sekarang karena Forkom ini sifatnya bukan BIMTEK, Bapak Ibu, jadi ini lebih ke pengenalan. Saya nggak tahu nih apakah nanti bulan depan akan ada acara khusus membahas penilaian ini. Tapi kira-kira itu perbedaannya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau tugas lintas jenjang ini tentu tetap dimungkinkan Bapak Ibu. Jadi ini dalam membantu media selain menggunakan opsi ini, tadi juga bisa menggunakan opsi yang penugasan untuk pemilihan penyedia di 6 butir kegiatan ini. Itu Bapak Ibu pengantar untuk SKHK ini. Jadi sebelum kita masuk membahas butir per butirnya, nah mungkin akan diawali oleh Ibu Dita membahas tata cara penilaian angka kredit yang tentunya ini mengacu ke Permenpan 29 2020 dan juga Peraturan BKN nomor 11 2022 kemarin yang sudah disampaikan oleh BKN. Kepada Ibu Dita kami persilakan. Terima kasih Pak Sio. Izin Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait tata cara penilaian angka kredit. Nah, di mana ini sesuai dengan Permenpan 29 juga per BKN ya Bapak Ibu ya. Izin saya share screen. Ya. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu tentunya dasar hukum ya untuk pembentukan JFPBJ penilaian ini sama ya Bapak Ibu ya seperti yang kita ketahui ya. Mungkin kita bisa melihatnya pada Permen 429 tahun 2020 tentang JFPBJ ya dan juga Peraturan BKN nomor 11 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembinaan kepegawaian jabatan fungsional. Nah, kemudian ketika kita melakukan penilaian angka kredit, siapa saja para pihak yang ada dalam penilaian angka kredit tersebut? Tentunya yang pertama adalah pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Jadi ketika sudah dilakukan penilaian, sudah terbit draft PAK-nya, maka perlu ada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
Kemudian yang kedua ada pejabat penilai kinerja. Pejabat penilai kinerja ini adalah, pejabat yang menilai kinerja Bapak Ibu sebelum diajukan ke tim penilai ya Bapak, jadi yang menilai SKP Bapak Ibu, seperti itu. Nah kemudian tentunya tim penilai angka kredit sendiri yang akan melakukan penilaian usulan angka kredit dari, pejabat atau pengelola pengadaan barang jasa. Nah, kemudian ada pengelola PBJ sendiri, tentunya yang akan mengajukan penilaian angka kreditnya, dan kemudian ada pejabat yang mengusulkan angka kredit. Dalam hal ini, nanti ada, saya sampaikan ya di slide selanjutnya, dan kemudian ada sekretariat tim penilai. Nah, untuk sekretariat tim penilai ini memang tidak wajib dibentuk, tapi tugasnya nanti akan membantu tim penilai angka kredit dalam melakukan penilaian angka kredit bagi jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana, proses penilaian angka kredit ya Bapak Ibu ya. Nah, secara singkat jadi proses penilaian angka kredit ini dimulai dari pengelola pengadaan barang jasa, yang kemudian, mengajukan ya yang sudah menyusun SKP, kemudian SKP tersebut diajukan ke atasan langsung untuk dinilai. Seperti setelah dinilai baru, SKP tersebut dapat diajukan ke tim penilai angka kredit. Di mana nanti tim penilai angka kredit ini akan dibantu oleh sekretariat tim penilai untuk mengecek, berkas-berkas, awal ya Bapak Ibu ya untuk, dilakukan penilaian angka kredit. Nah kemudian dilakukanlah penilaian angka kredit ya dari SKP yang diajukan dan kemudian, apabila sudah ditentukan nih ya Bapak Ibu ya angka kreditnya, kemudian disampaikan di draft PAK, baru nanti draft PAK tersebut disampaikan ke pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Nah ini tadi ya Bapak Ibu ya, ini terkait untuk siapa, pejabat yang mengajukan ya, ya menetapkan angka kredit, yang pengajuan penetapan angka kreditnya. Nah ini jika yang bersangkutan ini adalah pengelola BPJ jenjang madya, maka JPT Pratama yang membidangi kepegawaian kepada JPT Madya yang membidangi pengembangan dan pembinaan SDM pada instansi pembina, dalam hal ini adalah LKPP. Gaji ke Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP. Nah, untuk, pengelola PBJ jenjang pertama dan muda, ini adalah Kepala UKPBJ kepada JPT Pratama yang membidangi kepegawaian pada instansi pemerintah. Di mana bagi pengelola PBJ yang berkedudukan di UKPJ, maka capaian SKP sebagai bahan usulan ini nanti ya, disampaikan oleh Kepala UKPBJ selaku atasan langsung. Nah, bagi pengelola PBJ yang ditugaskan sebagai PPK dan perguruan di Satuan Kerja atau OPD, maka ini nanti capaian SKP-nya disampaikan oleh pimpinan unit kerja selaku atasan langsung. Nah, bagi pengelola PBJ yang ditugaskan pada satuan pelaksana, maka nanti capaian SKP ini disampaikan oleh koordinator atau satuan pelaksana PBJ selaku atasan langsung dengan ditembuskan kepada kepala UKPBJ-nya. Nah, selanjutnya apa saja ya Bapak Ibu ya berkas yang dibutuhkan ketika melakukan usulan penilaian angka kredit? Tentunya yang pertama adalah capaian SKP-nya Bapak Ibu. Setelah tadi SKP-nya disusun gitu ya Bapak Ibu ya, pasti ada capaian SKP-nya. Nah, capaian SKP ini harus disampaikan ke tim penilaian angka kredit. Selanjutnya adalah surat pernyataan melakukan kegiatan CFBPJ yang berisikan ada seperti rekapan ya Bapak Ibu ya, butir kegiatan yang diajukan Bapak Ibu dari kegiatan CFBPJ. Kemudian surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang. Di mana surat pernyataan melakukan kegiatan CFBPJ ini wajib disertakan ya Bapak Ibu ya, karena tentunya yang diajukan Bapak Ibu adalah, kegiatan, utama gitu ya Bapak ya, pekerjaan-pekerjaan pada jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Nah, untuk surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang ini tidak wajib apabila Bapak Ibu memang tidak akan mengajukan butir kegiatan atau kegiatan Bapak Ibu di pengembangan profesi dan kegiatan penunjang. Namun menjadi wajib ketika Bapak Ibu memang ada mengajukan kegiatan pengembangan profesi maupun kegiatan penunjang. Nah, kemudian ini, perlu kita ketahui ya Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu mengajukan, kemudian ternyata, berkasnya tidak lengkap gitu ya Bapak Ibu ya, tidak memenuhi syarat, maka nanti ketua tim ini akan mengirim surat kepada pengelola PBJ untuk melengkapi dokumen Bapak Ibu atau memperbaiki yang tidak sesuai. Nah, kemudian pengelola PBJ ini harus segera melengkapi kekurangan atau ketidaksesuaian dokumen ini paling lambat 10 hari kerja sejak surat permintaan kelengkapan dokumen dikirimkan. Nah, kemudian dalam hal kelengkapan dokumen yang diminta tidak disampaikan ya Bapak Ibu ya dari batas waktu yang disampaikan tadi ya 10 hari kerja, maka nanti sekretariat tim penilai ini akan melaporkan kepada tim penilai untuk selanjutnya usulan penilaian angka kredit ini dikembalikan kepada kepala UKPBJ atau pimpinan unit kerja dan kemudian atau koordinator satlaknya. Nah, tapi Bapak Ibu ya, jika usulan capaian SKP-nya sudah lengkap, maka
nanti ketua tim penilai ini akan menetapkan siapa yang menjadi penilai 1, siapa yang menjadi tim penilai 2. Untuk selanjutnya capaian SKP ini nanti dinilai oleh tim penilai 1 maupun tim penilai 2. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagaimana proses penilaiannya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini proses penilaian ini juga bisa Bapak Ibu lihat ya untuk terkait, angka, atau SKP-nya seperti apa gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tentunya tadi ya Bapak Ibu ya surat usulan, jadi harus ada surat penyampaian ya untuk melakukan penilaian. Jadi ini nanti, biasanya nih sekretariat ini akan melihat Bapak Ibu kesesuaian apakah surat usulnya sudah sesuai, seperti itu. Nah, selanjutnya tentunya adalah SPMK. Nah, SPMK ini Bapak Ibu bisa lihat ya Bapak Ibu ya di draft-nya. Nah, ini yang wajib gitu ya Bapak ya, surat pernyataan melakukan kegiatan pengelola pengadaan barang jasa, ini tentunya wajib ketika Bapak Ibu akan mengajukan penilaian angka kredit. Nah, kemudian, kedua surat pernyataan melakukan kegiatan ini, seperti yang saya sampaikan tadi ya, menjadi wajib ketika memang akan mengajukan. Nah, di mana pada tabel ini Bapak Ibu ya, uraian kegiatan ini berisikan butir-butir kegiatan yang Bapak Ibu ajukan saja, jadi tidak full semua Permenpan 29 dimasukkan ya Bapak Ibu ya, hanya yang Bapak Ibu ajukan saja, seperti rekapan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah contoh untuk SKP ganggu, aku nggak konsentrasi, Pak. untuk semester 1 ya, jadi di tahun 2021 seperti kita ketahui ya itu ada case khusus gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi karena ada perubahan, ada peraturan baru seperti itu kita mengikuti gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi, dan ada surat edaran juga dari BKN sehingga untuk tahun 2021 ini SKP dibagi menjadi 2 semester. Semester 1 dan semester 2. Semester 1 ini adalah Januari sampai dengan Juni dan juga, semester 2 adalah Juli dan Desember. Kemudian apabila Bapak Ibu bertanya kemudian untuk 2022 bagaimana? Karena sesuai dengan terbitnya Permenpan, 6 ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk tahun 2022 SKP Bapak Ibu mengikuti Permenpan 6, namun ketika Bapak Ibu akan mengajukan angka kredit, Bapak Ibu bisa menggunakan, form di Permenpan 8, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk ini adalah contoh SKP untuk semester 1 2021. Terus sekilas saja ya Bapak Ibu pasti sudah, mengetahui gitu ya Bapak Ibu ya. Tentunya Bapak Ibu perlu mengisi formulir sasaran kerja yang berisikan target Bapak Ibu di tahun 2021, di mana ini tertulisnya 6 bulan karena memang Januari sampai dengan Juni ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian setelah form ini, selanjutnya kita juga perlu mengisi ya Bapak Ibu sebagai pengelola PBJ harus mengisi penilaian capaian sasaran kerja, di mana ini juga harus dinilai oleh pejabat penilai. Nah, jadi adalah, atasan Bapak Ibu dan juga, form ini yang akan digunakan tim penilai untuk melakukan penilaian angka kredit yang Bapak Ibu ajukan, dilihat di realisasinya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi, butir kegiatan ini seperti form yang sebelumnya dipindahkan, sekarang ada tambahannya realisasinya bagaimana. Antara target dan realisasi tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan. Nah, kemudian selanjutnya, ini tugas dari tim penilai ya Bapak Ibu ya, sekedar informasi saja dari hasil pengukuran tadi ya yang diperoleh Bapak Ibu setelah dinilai oleh tim penilai. Nanti tim penilai ini akan memasukkan, hasil capaiannya ya, nilai capaian itu pada penilaian capaian angka kredit Bapak Ibu, untuk diketahui angka kredit yang diperoleh itu berapa, seperti itu. Jadi yang dimasukkan adalah, targetnya, target Bapak Ibu, kemudian nilai capaiannya berapa, dan dipresentasikan sehingga diperoleh angka kredit yang didapat di mana di kolom 2 ini dikalikan dengan persentase dan diperoleh 8,72. Ini case-nya contohnya ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu seperti, tadi ya, yang diajukan oleh pengelola PBJ ketika mengajukan pengembangan profesi dan penunjang cukup SPMK saja, di mana hasil penilaian angka kredit dari pengembangan profesi dan penunjang ini adalah dibuat oleh tim penilai. Jadi ketika tim penilai ini setuju dengan ajuan Bapak Ibu, maka tim penilai akan, mengeluarkan gitu ya Bapak Ibu ya, form hasil penilaian angka kredit dari pengembangan profesi dan kegiatan penunjang. Jadi di sini contohnya yang diajukan ini disetujui berupa pelatihan pembentukan 0,5 dan menjadi tim penilai 0,04. Nah, ini kita sudah masuk ke semester 2 nih Bapak Ibu, semester 2 untuk tahun 2021. Ini contohnya ya Bapak Ibu ya, jadi ini sesuai dengan SKP Permenpan 8.
Ini SKP-nya, kemudian bagaimana rencana kinerja atasan, kemudian rencana kinerja dari pejabat fungsional yang diturunkan dari rencana kinerja atasan. Nah, di mana ini indikator ini bisa salah satu saja ya Bapak Ibu ya, jika kita mengikuti dari penjelasan Menpan ya, bahwa bisa salah satu saja, tapi ini di sini contohnya ya dimasukkan semuanya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dari SKP tadi, ya, seperti target tadi ya kinerjanya yang akan dikerjakan itu dimasukkan lagi Bapak Ibu ke form selanjutnya, yaitu form penilaian angka kredit berdasarkan keterkaitan SKP dengan angka kredit CFPBWJ. Dimasukkan, rencana kinerjanya diturunkan, di mana kemudian, cocokkan gitu ya Bapak, cocokkan dengan butir kegiatan yang ada di Permenpan 29. Jadi untuk butir kegiatannya tetap mengikuti Permenpan 29 ya Bapak Ibu ya. Walaupun, formnya kita mengikuti Permenpan 8, seperti itu. Nah, setelah, dimasukkan, output-nya, angka kreditnya. Nah, angka kredit ini sesuai dengan lampiran 1 Permenpan 29 juga Bapak Ibu. Nah, di sini kuantitas adalah yang, berapa yang Bapak Ibu akan ajukan, seperti itu. Setelah itu, lanjut lagi nih Bapak Ibu sebagai pengelola PBJ memasukkan, di sini, kemudian ini nanti tim penilai akan mengecek kesesuaiannya apakah betul, ada 20 nih berita acara review dokumen seperti itu. Nah, nanti di sini dihasilkanlah langsung angka kreditnya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk yang semester 2 angka kreditnya langsung tanpa perlu ada dimasukkan pada form capaian angka kredit seperti di semester 1. Nah, form ini jugalah yang digunakan untuk tahun 2022 ketika Bapak Ibu akan mengajukan angka kredit. Nah, tadi ya Bapak Ibu ya, setelah dilakukan penilaian semester 1, semester 2, ini hanya untuk mempermudah si tim menilai ya Bapak Ibu ya. Itu dapat dilakukan rekap angka kredit untuk dilihat juga kesesuaiannya seperti itu, apakah melebihi 150 atau tidak. Nah, selanjutnya jika sudah sesuai langsung dimasukkan ke PAK, di mana PAK ini sesuai dengan Permenpan 11 tahun 2022 ya Bapak Ibu ya. Ya, demikian Bapak Ibu paparan dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan, langsung, ke Bapak Sdio. Silakan Bapak. Ya, baik Bapak Ibu. Terima kasih juga Mbak Dita. Jadi saya tadi sempat baca di chat dan juga tadi di pertanyaan di sesi yang sebelumnya Bapak Ibu, apakah sudah ada butir-butir untuk kegiatan pengelolaan katalog yang sesuai tema Forkom tahun ini? Begini Bapak Ibu, jadi mungkin saya langsung share. Kelihatan Bapak Ibu, ini di lampiran 1 Permenpan 29 Bapak Ibu. Jadi dulu ketika Permenpan 29 ini disusun itu kan tahun 2019 awal Bapak Ibu. Nah, jadi katalog ketika itu kan sudah ada tapi belum belum seheboh, belum semasif sekarang gitu. Nah, ketika itu butir untuk katalog sebenarnya sudah disiapkan Bapak Ibu, ada 3 itu. Jadi melakukan penyusunan katalog elektronik baik lokal, sektoral maupun nasional. Pertama, mengklarifikasi usulan untuk masuk katalog, kemudian menganalisis hasil klarifikasi, yang ketiga melakukan studi kebutuhan dan lain-lain untuk ya semacam kajian untuk penyedia masuk ke katalog Bapak Ibu. Nah, dengan perkembangan peraturan dan kebijakan katalog ini Bapak Ibu, tadinya kami mencoba menyetarakan 3 butir ini sesuai regulasi yang terbaru. Jadi mengklarifikasi usulan ini tadi sempat disetarakan dengan memverifikasi Bapak Ibu, tapi kemudian kan dengan tidak adanya verifikasi berarti hilang butir verifikasi ini, tidak jadi digunakan. Jadi butir A ini kesimpulannya tidak digunakan Bapak Ibu. Nah, yang B ini masih bisa Bapak Ibu. Jadi menganalisis hasil ini nanti di Capdev SKK ini disetarakan ini Bapak Ibu untuk yang muda, ini butir yang ke-8, nanti itu mudanya 8, disetarakan dengan membuat telaah Bapak Ibu untuk sebentar.
yang melakukan penelaahan katalog elektronik apabila belum tersedia etalase atau kategori produk Bapak Ibu. Nah, yang ketiga ini karena sekarang untuk masuk katalog ini tidak perlu kajian, jadi ini butir ini tidak digunakan Bapak Ibu. Jadi dari butir yang existing ini hanya bisa digunakan yang kedua ini membuat penelaahan. Kira-kira begini solusinya Bapak Ibu. Jadi kan dengan adanya berbagai kebijakan saat ini yang mendorong pengadaan ini melalui e-purchasing di katalog dan toko daring, itu kan dampak langsungnya akan ada pengurangan kebutuhan JF, Bapak Ibu, terutama di tahap pemilihan penyedia. Jadi di satu sisi berkurangnya kebutuhan di tahap penyedia, tapi di sisi lain ada kebutuhan di e-purchasing, Bapak Ibu, termasuk yang di katalog ini. Jadi pengelolaan katalog. Jadi nanti kami akan, mungkin bukan akan sudah, Bapak Ibu, sedang mengidentifikasi kegiatan-kegiatan pengelolaan katalog ini operasionalnya seperti apa saja sih. Jadi nanti mungkin kami akan minta masukan juga dari Bapak Ibu, terutama nanti juga dari Kemenkes. Nah, kami tidak tahu bagaimana mekanismenya, karena kalau merubah Permenpan 29 itu pasti akan sangat lama, Bapak Ibu, prosesnya panjang itu. Jadi mungkin akan disetarakan. Nah, mungkin kami minta izin ke Kemenpan, apakah boleh ini dijadikan semacam suplemen atau tambahan gitu, Bapak Ibu. Jadi kami berusaha dengan adanya kegiatan-kegiatan pengelolaan katalog yang baru ini, itu juga bisa dikonversi menjadi angka kredit. Nah, kira-kira begitu jawabannya sementara Bapak Ibu. Jadi sekarang kita lanjutkan Bapak Ibu, saya ambil contoh ini untuk yang SKHK jenjang pertama Bapak Ibu. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal Bapak Ibu, karena kegiatan kita hari ini bukan BIMTEK dan waktunya terbatas, jadi mungkin tidak bisa semuanya kita bahas. Tapi intinya setelah kegiatan ini nanti akan dibagikan draft CapDev SKHK ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan pelajari, karena ini akan jadi acuan nanti ketika Bapak Ibu pejabat fungsional dalam menyusun usulan penilaian, dan CapDev SKHK ini juga menjadi acuan oleh tim penilai ketika nanti melakukan penilaian. Bisa juga nanti menjadi acuan oleh pejabat penilaian, dalam hal ini Kepala UKPBJ selaku atasan langsung Bapak Ibu dalam melakukan penilaian SKP. Nah, jadi ini semacam pengenalan. Saya tidak tahu apakah mungkin nanti bulan depan akan ada kegiatan khusus untuk membahas CapDev SKHK ini. Nah, ini tadi sudah ya Bapak Ibu, jadi pengelola PBJ bisa diberikan 3 penugasan, tapi selain 3 penugasan ini, kalau kita lihat Perpres 12/2021 Bapak Ibu, pejabat fungsional ini juga bisa ditugaskan membantu PA-KPA dan PPK. Tapi sebelum itu kita lihat dulu mekanisme penugasan sebagai pekerja pemilihan dan pejabat pengadaan. Karena ini nanti akan sangat menentukan penugasan Bapak Ibu termasuk nanti dalam penilaian angka kreditnya. Jadi kalau Bapak Ibu ditugaskan sebagai pekerja pemilihan, itu nanti ditetapkan oleh Kepala UKPBJ, karena kan Bapak Ibu sudah berkedudukan di UKPBJ. Nah, penugasan Bapak Ibu ke paket mana, nanti itu yang melakukan adalah Kepala UKPBJ. Jadi kalau mekanisme penugasan pekerja pemilihan sepertinya clear ya Bapak Ibu, tidak terlalu rumit. Nah, untuk pejabat pengadaan ini beda. Jadi pertama, Kepala UKPBJ itu harus koordinasi dulu dengan PA-KPA di Satker atau OPD, Bapak Ibu. Jadi mengonfirmasi data pengadaannya, jadwal, anggaran, dan sebagainya, kelengkapan dokumen. Nah, berdasarkan hasil konfirmasi tadi, barulah Kepala UKPBJ menginformasikan rencana penugasan pengelola PBJ ini sebagai pejabat pengadaan pada Satker OPD tersebut. Untuk selanjutnya, PA-KPA di Satker menetapkan SK pejabat pengadaannya, Bapak Ibu. Jadi, di sini akan ketahuan mana nanti misalnya Satker atau OPD yang cukup atau butuh hanya 1 PP atau 1 PP nanti bisa menghandle sekaligus 2, 3, atau 4 OPD Satker, atau mungkin malah 1 Satker atau 1 OPD butuh lebih dari 1 PP. Nah, ini nanti berdasarkan hasil koordinasi antara Kepala UKPBJ dengan PA-KPA di Satker OPD ini Bapak Ibu. Nah, selain itu di Perpres 12 ini kan pengelola PBJ juga dapat membantu PA-KPA dan PPK. Membantu di sini tentu dalam konteks hubungan profesional ya Bapak Ibu, bukan berarti bawahan PA-KPA atau PPK. Nah, untuk membantu PA-KPA, pertama PA-KPA harus berkirim surat dulu Bapak Ibu kepada Kepala UKPBJ untuk meminta bantuan pengelola PBJ dari UKPBJ dalam melaksanakan tugasnya sebagai PA-KPA.
tentunya di sini dalam tahap perencanaan Bapak Ibu. Nah, setelah ada surat tadi, barulah Kepala UKPBJ menerbitkan surat tugas untuk pengelola PBJ mana yang akan ditugaskan membentuk PA-KPA tadi. Untuk membantu PPK pun seperti itu mekanismenya. Jadi agak keliru ya kalau misalnya PPK langsung membypass menugaskan pejabat fungsional ini. Karena surat tugas ini nanti akan menjadi salah satu bukti dukung ketika penilaian angka kredit Bapak Ibu. Makanya harus ada dulu permintaan dari PA-KPA dan PPK ini. Nah, PPK di sini tentu kita asumsikan yang non-JFP PBJ. Nah, kita ambil yang contoh jenjang pertama Bapak Ibu untuk jenis kompetensi perencanaan pengadaan. Pertama, melakukan identifikasi atau review kebutuhan dan penetapan barang jasa Bapak Ibu. Jadi kemungkinan penugasan JF itu kan pertama, kalau perencanaan pengadaan ini kan wilayahnya PA-KPA Bapak Ibu. Jadi perencanaan pengadaan ini kan disusun oleh PPK, ditetapkan oleh PA. Nah, di sini tentu kewenangan melakukan perencanaan ini sebenarnya adalah PPK atau PA-KPA. Nah, ketika JF ditugaskan, seperti tadi yang di slide awal, Bapak Ibu, jadi harus ada dulu surat tugas dari Kepala UKPBJ kalau JFPPB ini ditugaskan membantu PPK. Tapi kalau misalnya pengelola PBJ ini sudah sebagai PPK, Bapak Ibu, sebagai contoh yang A, jadi kondisi yang A, ya cukup nanti SK dia sebagai PPK, Bapak Ibu, karena ini kan berarti memang kewenangan PPK melakukan identifikasi kebutuhan ini. Nah, kita lihat slide berikutnya. Jadi kalau yang C, kondisi yang C, pengelola PBJ ini kedudukannya di UKPBJ, ditugaskan membantu PPK non pengelola PBJ Bapak Ibu. Jadi karena kewenangan perencanaan ini adalah PPK, nah disinilah diperlukan surat tugas dari Kepala UKPBJ tadi Bapak Ibu. Nah, untuk bukti dukung utamanya itu adalah notulensi rapat atau identifikasi review dan formulir perencanaan pengadaan dan RUP Bapak Ibu. Nah, untuk satuan hasilnya per RUP. Jadi nanti angka kreditnya tinggal dikalikan berapa volume atau satuan hasilnya. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk membaca atau menggunakan CapDev SKHK ini. Nah, kita ambil contoh yang kedua, menyusun spektek dan KAK ini masih untuk jenjang pertama, jenis kompetensi perencanaan pengadaan. Jadi karena menyusun spektek dan KAK ini harusnya kewenangan PPK Bapak Ibu, nah, kalau dia sudah sebagai PPK, artinya mengerjakan langsung, ya seandainya dia mengerjakan langsung sebagai PPK, ya cukup diminta nanti SK sebagai PPK-nya. Dan tentunya nanti bukti dukung utamanya adalah dokumen spektek tadi, Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya JF ini ditugaskan untuk membantu PPK menyusun spektek KAK tadi, harus ada surat tugas, Bapak Ibu, dari Kepala UKPBJ. Nah, surat tugas ini di masing-masing instansi beda-beda, Bapak Ibu. Ada yang diberikan per paket, ada yang gelondongan. Nah, itu terserah nanti masing-masing instansinya. Yang penting ada surat tugas ini. Dan tentunya ini bukti dukung utamanya adalah dokumen spektek KAK yang disusun itu, Bapak Ibu. Jadi inti surat tugas ini, ya karena ini harusnya kewenangan PPK menyusun spektek KAK ini, ya harus ada semacam pelimpahan wewenang gitu, Bapak Ibu. Nah, nanti satuan hasilnya adalah per dokumen spektek KAK tersebut atau per paket. Tinggal dikalikan besaran angka kredit untuk butir ini. Kemudian untuk HPS juga sama Bapak Ibu, karena ini masih di tahap perencanaan, tentu harus ada surat tugas dan juga nanti bukti dukungnya itu adalah per dokumen HPS yang disusun. Kemudian kita ambil contoh, kita skip Bapak Ibu untuk pemilihan penyedia. Nah, kalau pemilihan penyedia, ini kan memang ranah atau kewenangan Pokja atau PP, Bapak Ibu. Jadi kita ambil contoh kegiatan pertama melakukan review terhadap dokumen persiapan. Nah, di sini karena dia sudah memang ini kewenangannya, nah itu cukup diminta surat tugas dari Kepala UKPBJ, Bapak Ibu. Kemudian tentu bukti dukung utamanya berita acara dan notulensi review dokumen persiapan ini. Jadi di berita acara ini harus ada catatan apanya yang direview gitu. Nah,
Nanti satuan hasilnya adalah per berita acara review ini, Bapak Ibu. Tinggal dikalikan nanti dengan berapa angka kredit untuk butir ini. Kemudian untuk penyusunan dan penjelasan dokumen, Bapak Ibu. Jadi kalau di lampiran 1 Permenpan 29 original, ini adalah satu kegiatan, artinya satu angka kredit, Bapak Ibu. Tapi di Kepdep SKHK ini berdasarkan ya ada masukan dari berbagai pihak, karena ini dua pekerjaan yang sifatnya berbeda, Bapak Ibu, walaupun terkait. Nah, untuk penilaian angka kredit dibedakan ini, Bapak Ibu, artinya masing-masing mendapatkan 0,08 untuk jenjang pertama ini, jadi tidak dibagi dua. Walaupun di lampiran 1 yang aslinya ini 1 butir. Jadi kalau untuk penyusunan dokumen pemilihan, Bapak Ibu, nah tentu harus ada tadi surat tugas dari Kepala UKPBJ dan LDP dan LDK-nya. Tapi ketika untuk pemberian penjelasan, ini nanti tinggal dilihat di summary report, Bapak Ibu. Jadi di summary report kan ada bagian pertanyaan dan penjelasan itu. Jadi ketika di situ ada satu saja penjelasan dari Pokja, nah itu sudah bisa diklaim butir ini, Bapak Ibu. Tapi kalau tidak ada penjelasan artinya kosong, ya berarti tidak bisa diklaim. Jadi walaupun tidak ada penyedia yang bertanya, ya sebaiknya Pokja tetap memberikan penjelasan hal-hal apa yang dirasa penting atau urgent gitu untuk diketahui penyedia. Nah ini kira-kira nanti penilaiannya. Jadi kalau ini per paket. Nah kemudian untuk evaluasi penawaran, nah karena dia memang sebagai Pokja, ya berarti di sini surat tugas dari Kepala UKPBJ, Bapak Ibu. Kemudian tadi ada berita acaranya, ini dari SPSE. Kemudian summary report juga dari SPSE. Jadi kalau bukti-bukti yang sifatnya sudah ada di SPSE, Bapak Ibu, ya itu yang harus digunakan. Jadi tidak atau jangan digantikan dengan bukti yang lain. Nah untuk evaluasi ini nanti satuan hasilnya itu per dokumen penawaran yang dievaluasi. Nah kemudian kita ambil contoh untuk pengelolaan kontrak, Bapak Ibu. Pengelolaan kontrak ini kan wilayah atau kewenangan PPK, Bapak Ibu. Jadi ketika JF di sini ditugaskan, ini kita ambil, kita asumsikan PPK-nya non-JF, Bapak Ibu, non-JF PBBJ. Jadi kalau PPK-nya perlu bantuan dalam melakukan pengendalian kontrak, Bapak Ibu, itu harus kirim surat dulu ke ke Kepala UKPBJ. Nah, tapi kalau dia PPK melakukan sendiri, ya cukup nanti SK PPK-nya. Jadi misalnya kita ambil contoh yang kedua, melakukan pengendalian kontrak ini tentunya untuk pertama disesuaikan pekerjaan Bapak Ibu untuk pekerjaan dengan output barang jadi, layanan jasa lain yang sederhana, atau pekerjaan konsultan perseorangan. Jadi hasil kerja yang diharapkan itu adalah laporan kemajuan berkala pengendalian pelaksanaan kontrak, Bapak Ibu. Jadi karena ini pekerjaan yang sifatnya ya sederhana, mungkin cukup rapat, mungkin ya tidak perlu yang sifatnya peninjauan lapangan dan sebagainya. Tapi itu nanti kewenangan PPK. Jadi nanti cukup misalnya notulensi rapat dengan mereview kemajuan pekerjaan dan atau dokumen pengendalian kontraknya. Jadi misalnya penyedianya dipanggil, diajak rapat untuk memaparkan progres pekerjaannya. Jadi apakah sudah sesuai dengan kontrak, apakah sudah sesuai dengan kurva S-nya antara rencana dan realisasi dan seterusnya. Nah, satuan hasilnya nanti per dokumen pengendalian kontrak, Bapak Ibu. Nah, kalau untuk serah terima, tentu satuan hasilnya nanti BAST. Jadi nanti dinilai per BAST. Kira-kira itu sebagai pengantar, Bapak Ibu. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, tidak mungkin kita membahas satu persatu, butir per butir di kesempatan Forkom ini. Tapi mungkin Bapak Ibu nanti silakan baca-baca, dipelajari. Nah, mungkin di lain kesempatan kita adakan sesi khusus untuk membahas penilaian ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya. Saya kembalikan ke Ibu Sarah. Baik, terima kasih Pak Rokasio dan Ibu Restu. Kita buka satu sesi pertanyaan dulu ya Bapak Ibu ya, karena keterbatasan waktu. Saya boleh boleh dengan Pak Denny Wijaya. Silakan Pak Denny.
Ini Wijaya dari KKP ya Pak, silakan Baik, Pak. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Denny Pak, Profesor dari KKP. Halo, Silakan Pak Denny. Ya. Jadi gini Pak, sejalan dengan apa ya, reposisi gitu ya, ke depan kan kita purchasing lebih menjadi hal yang wajib gitu Pak ya. Kayak saya mendapat informasi terkait dengan rancangan Perpres juga arahnya ke sana gitu. Lebih dominan Pak. Iya betul. Nah, namun Pak dari butir-butir tadi sebenarnya kan belum masuk Pak ya. Belum Pak. Ya untuk jadi kalau kita dulunya sekarang tender seleksi pindah ke purchasing kan butir-butir itu belum masuk di penilaian itu secara lengkap itu Pak ya. Kita nggak bisa menggantikan gitu ya. Nah itu kami usul Pak, apakah sejalan tadi dengan yang disampaikan di Kementerian Kesehatan, ada tim katalog itu kayak di sana. Nah, juga dengan sejalan dengan kemudahan LKPP ya dalam penayangan katalog yang dulunya 8 tahapan menjadi 2 tahapan Pak. Nah, apakah nanti bisa dimungkinkan Pak kita Pokja melakukan filterisasi sebelum produk itu tayang? Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa melakukan pemilihan dalam misalnya mini kompetisi dalam purchasing Pak. Jadi mungkin menggantikan tugasnya dari PPK itu Pak untuk pengadaan purchasing di atas 100 juta. Mungkin itu usul kami Pak. Terima kasih Pak. Langsung dijawab ya. Baik, langsung dijawab saja ya. Baik Pak Denny. Jadi benar Pak, jadi dari yang di lampiran 1 perlengkapan existing itu hanya tersisa 1 yang ya secara langsung terkait katalog itu yang melakukan telaah kalau belum ada etalasenya. Tapi kalau butir-butir yang sifatnya gelondongan umum itu Pak, misalnya pendampingan pembinaan itu tetap bisa digunakan. Nah untuk pengelolaan katalog benar Pak, jadi kami sedang sedang memikirkan ini bagaimana cara untuk menambahkan butir-butir pengelolaan katalog ini Pak. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, kalau merevisi Permen 29 ini pasti akan lama sekali gitu Pak. Jadi kemungkinan nanti ini semacam disetarakan Pak. Jadi kegiatan pengelolaan katalog ini nanti disetarakan, dicarikan besaran angka kreditnya. Kalau deputi setuju nanti akan diterbitkan dalam ya mungkin surat edaran atau keputusan deputi nanti kira-kira seperti itu Pak. Tapi intinya walaupun sekarang belum ada butir-butirnya, yang teman-teman yang mengerjakan pengelolaan katalog ini tetap kerja dulu ya Pak Wijaya. Jadi jangan karena tidak ada butirnya mungkin tidak mau bekerja. Tapi intinya tentu JFBPBJ ini adaptif Bapak Ibu. Jadi adaptif artinya bisa mengikuti, menyesuaikan arah kebijakan pemerintah. Jadi karena kebijakan pengadaan sekarang lebihnya ke e-purchasing, yang salah satu implikasi atau konsekuensinya itu pengurangan pekerjaan di tahap pemilihan penyedia. Ya ini mungkin JFBPBJ yang ada sekarang tentu harus kita carikan ya kita alihkan ke pekerjaan sesuai arah kebijakan yang baru tadi. Kira-kira begitu Pak Wijaya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Sarah Pak. Baik, terima kasih Pak. Kita lanjut ya ke pertanyaan kedua dari Ibu Rini. Silakan Ibu Rini dari Biro PBJ Babel ya Bu. Silakan Bu. Terima kasih Bu Sarah. Pak Ropazio, saya adalah tim penilai daerah ini Pak, masih bingung dalam menilai penentuan angka kredit, hasil konversi angka kredit itu Pak, angka konversi angka kredit dengan bedanya sama angka kredit integrasi Pak. Saya masih bingung apakah itu sama. Masalahnya angka kredit untuk menghitung hasil konversi angka kredit itu kan rumusnya angka kredit kumulatif hingga akhir 2020 dikurang dengan angka kredit dasar pada pangkat golongan sesuai Permen PAN RB nomor 77. Kalau angka kredit integrasi itu apakah sama itu Pak ya? Baik, itu saja pertanyaannya Ibu. Sebentar Bu, sebentar Iya. Bu, ini saya cari. Ya. Saya cari di aturan 77 itu di lampiran angka kredit daftar angka kredit dasar itu apakah ada Pak? Karena saya tidak menemukan. Jadi begini Bu Rini,
Jadi Ya. penilaian angka kredit ini ada 3 sistem, Bu Rini. Mungkin kita di awal dulu. Pertama, sistem konvensional, itu yang angka kreditnya ratusan-ratusan itu, Bu. Itu yang digunakan di Permenpan 77 tahun 2012. Itu yang pertama, sistem konvensional. Yang kedua, sistem konversi. Jadi nama konversi ini juga agak digunakan untuk berbagai kepentingan. Jadi yang kedua ini sistem konversi. Sistem konversi ini digunakan terbatas, Ibu. Jadi kalau saya tidak salah itu semacam proyek uji coba, hanya 11 instansi yang menggunakan sistem konversi ini. Jadi kita tidak usah bahas yang kedua ini. Yang ketiga itu sistem terintegrasi, Bu. Sistem terintegrasi ini itu yang digunakan di Permenpan 29 2020 dan yang tentunya digunakan di Permenpan 13 tahun 2019. Jadi semua JF sekarang ini harusnya sudah menggunakan sistem terintegrasi ini. Terintegrasi di sini maksudnya itu ya integrasi antara SKP dan Dupak, Ibu. Jadi dulu kan instrumen penilaian JF ini ada 2, SKP dan Dupak. SKP ke atasan langsung, Dupak ke tim penilai. Nah, tapi seringkali itu kan tidak sejalan, Bapak Ibu, tidak seiring sejalan. Jadi SKP-nya kemana, Dupaknya kemana. Nah, itulah yang diintegrasikan menjadi sistem terintegrasi kira-kira. Nah, sistem terintegrasi ini cirinya itu yang sekarang angka kreditnya kecil-kecil, Bu. Jadi kalau yang konvensional itu sampai ratusan, 400 sampai 700, nah sekarang mungkin cuma sampai berapa, 150 paling tinggi mungkin. Nah, sampai di sini clear ya, Bu? Iya. Nah, jadi dengan peralihan dari Permenpan 77 tahun 2012 ke Permenpan 29 tahun 2020, Ibu, itu tentunya selain ada perubahan butir kegiatan, sekaligus juga ada perubahan sistem penilaian tadi, Bu. Jadi di Permenpan 77 butirnya apa, nah itu sudah berubah, diganti di butir baru di Permenpan 29. Nah, selain itu juga ada perubahan sistem penilaian tadi. Jadi artinya semua hasil penilaian yang masih menggunakan sistem konvensional, artinya yang masih mengacu ke Permenpan 77 2012 yang lama dan peraturan turunannya, itu harus dikonversi dulu, Bu, agar bisa digabungkan dengan metode terintegrasi yang baru. Jadi itu sebenarnya tujuan konversi itu. Jadi kalau saya biasanya menyebut konversi, tapi kalau di peraturan BKN nomor 11 tahun 2022 itu istilahnya penyesuaian, sebenarnya sama saja, cuma beda istilah. Nah, jadi begitu, Bu. Nah, dokumen yang bisa dikonversi itu hanya 2 sebenarnya, Ibu. Pertama PAK, jadi angka kredit yang tercantum di PAK terakhir, itulah yang harus dikonversi. Dokumen kedua adalah seandainya yang diangkat melalui in-passing sampai tahun 2021, tapi belum pernah menyusun Dupak, artinya belum pernah punya PAK. Nah, yang dikonversi adalah angka kredit di surat rekomendasi pengangkatannya, Bu. Jadi hanya 2 dokumen itu yang bisa dikonversi. Yang melakukan konversi adalah tim penilai. Hasil konversi dituangkan nanti dalam PAK baru, Bu. PAK yang digunakan di peraturan BKN nomor 11 tahun 2022. Jadi seperti ini, Bu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya bagaimana cara mengonversinya, Bu? Cara mengonversinya adalah angka kredit yang tadi yang terakhir di 2 dokumen itu dikurangi dengan angka kredit dasar menggunakan tabel di lampiran peraturan BKN nomor 11 tahun 2022, Bu. Sebentar. Nah, ini Bu, ini adalah lampiran peraturan BKN nomor 11 tahun 2022. Nah, jadi kalau mengikuti ketentuan ini, jadi angka kredit yang masih sistem konvensional tadi, jadi misalnya Bu Rini PAK terakhirnya angka kreditnya 320, Bu Rini pangkat 3D. Jadi cara mengonversinya adalah 320 dikurang angka kredit dasar di pangkat ini, Bu, kurang 200, jadi nanti angka kredit Bu Rini di sistem terintegrasi itu adalah 120, Bu. Nah, 120 itu dicantumkan di PAK baru, Bu. PAK yang juga digunakan di peraturan BKN nomor 11 ini. Yang melakukan konversi adalah tim penilai, jadi bukan si pejabat fungsionalnya, Bu. Nah, kemarin dari uraian BKN, Pak Dodi, ini kan mungkin dirasa masih ada yang belum fit dari tabel ini, Bu. Jadi minggu ini katanya BKN akan menerbitkan surat edaran
khusus mengenai konversi angka kredit dari sistem konvensional ke terintegrasi. Kira-kira begitu Bu Rini penjelasan besarnya. Ya, terima Bagaimana kasih Bu Rini? Pak Rokazio. Baik, terima kasih Pak Rokazio dan Bu Rini. Kita lanjut ya Pak Rokazio ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ke Pak Yayan Suryana. Apakah masih online Pak? Silakan Pak. Masih. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih kepada moderator. Ya. Yang saya tanyakan ini Bu terkait tentang periode penilaian. Apakah ini dinilai karena berdasarkan akan dinaikkan pangkatnya atau setahun pekerjaan gitu? Misalkan kan kalau kenaikan pangkat April kan dinilainya itu kan Januari ya. Kemudian kalau kenaikan pangkat Oktober kan dinilai Juli. Nah, berarti apakah itu misalkan dari Januari sampai Desember, apakah itu menjadi penilaiannya bisa jadi 2 kali atau dianggap setahun? Misalkan ketika dinilai dari Januari sampai dari Februari sampai Juli misalkan, itu sudah mencukupi angka kreditnya. Nah, apakah setelah dari Juli ke Desember itu bisa dinilai untuk tahun depannya di bulan Januari atau gimana? Atau hanya 1 tahun saja gitu? Mungkin itu Bu. Baik Pak Yayan, jadi begini Pak Yayan. Jadi pertama kita jangan dulu bicara mengenai kenaikan pangkat jabatan nih Pak. Jadi ketika Pak Yayan bekerja itu kan di awal tahun menyusun SKP nih ya Pak. Nah, ini Pak. Kemudian SKP itu di awal tahun depan itu dinilai oleh atasan langsung Pak Yayan. Setelah dinilai oleh atasan langsung itu dilanjutkan penilaian angka kreditnya oleh tim penilai itu Pak. Nah, penilaian itu kalau ya ini kita belum bicara kenaikan pangkat, itu utuh Pak setahun, Januari sampai Desember katakanlah tahun 2022 ini. Jadi kegiatan Pak Yayan dari Januari sampai Desember 2022 itu dinilai di mungkin Januari 2023. Nah, kalau angka kredit Pak Yayan sudah mencukupi, katakanlah setelah 3 tahun nih, 3 tahun dinilai SKP, dinilai angka kreditnya mulai sudah cukup kira-kira untuk kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat PNS itu kan cuma 2 kali periode April dan Oktober. Tinggal dipilih mana yang paling mendekati. Kalau April itu PAK-nya sudah harus ditetapkan 3 bulan sebelum artinya Januari. Kalau Oktober itu sudah ditetapkan 3 bulan sebelumnya Juli. Jadi katakanlah Pak Yayan setelah 3 tahun angka kreditnya sudah cukup nih Pak, mau naik April. Nah, April itu kan harus ditetapkan PAK-nya tadi Januari Pak. Mungkin kalau Januari mungkin nggak masalah ya, berarti utuh sampai Desember tahun sebelumnya. Kita ambil contoh yang Oktober. Jadi Pak Yayan mau naik pangkat periode Oktober nih, nah angka kreditnya kan sudah harus ditetapkan, PAK-nya harus ditetapkan Juli tuh Pak, Juli di tahun tersebut. Nah, berarti Pak Yayan harus menyusun SKP penilaiannya dari Januari, katakanlah yang paling terakhir ke Juli berapa, misalnya yang paling maksimal gitu Pak, karena Juni gitu. Nah, jadi berarti Pak Yayan mengajukan usulan penilaian Januari sampai Juni nanti Pak. Jadi 3 tahun utuh, Januari sampai Desember, plus tahun keempat dari Januari sampai Juni. Oh iya. Jadi kalau nggak mau naik pangkat harus utuh setahun Pak disusun diajukan penilaian. Jadi maaf tambahan. Seperti saya kan kemarin dari hasil penilaian di bulan Juli itu kan saya sudah mendapatkan nilai angka kredit ternyata kurang untuk naik ke 3C, kurang 8 angka kredit. Nah, apakah bisa di bulan April ini untuk dinaikkan dengan mengambil angka kredit yang setelah Juli ke Desember nanti ditetapkan di Januari gitu? Sebenarnya kalau di tahun kemarin Juli itu udah maksimal. Saya pertama Pak, udah 18,5 ya maksimal, gitu. Tunggu dulu Pak. Jadi kemarin itu kenapa sampai Juli Pak nggak utuh sampai Desember diajukan penilaiannya Pak? Karena memang pas periode penilaiannya, jadi ini masih penilaian reguler, belum masuk pada penilaian untuk kenaikan. Ternyata pas dinilai pas bulan Juli, ternyata ini sudah kurang 8 nih. Mungkin bisa diusulkan untuk nanti dinaikkan pangkat di bulan April gitu. Iya, bisa berarti Pak. Jadi kekurangan 8 ini kan mau tidak mau harus dipenuhi dari setelah periode penilaian yang sudah selesai itu Pak.
Nah, kalau sudah cukup 8, ya tinggal dipilih Pak. Nanti yang paling memungkinkan kenaikan pangkatnya ke April atau ke Oktober gitu Pak. Jadi BKD itu yang penting ya kalau mengikuti peraturan kepegawaian ya Pak, itu kan 3 bulan sebelum periode itu sudah selesai angkanya sudah tanda tangan itu Pak. Nah ini kan 3 bulan itu spare waktu untuk proses administrasinya itu Pak. Gitu aja Pak. Ya. Berarti benar Pak. Berarti masih bisa naiknya dari menambahkan angka kredit dari bulan setelah itu. Karena kan di penilaian bulan Juli sudah maksimal gitu. Apakah masih bisa dinaikkan nanti di penilaian Januari setelah Juli ini, walaupun sudah maksimal 18,5 misalkan? Ya bisa Pak. Jadi berarti terakhir sampai Juli ya Pak. Berarti September sampai Desember harus dinaikkan dulu Pak. Oh iya. Iya, berarti masih bisa sampai ya nanti harus runtut Pak. Jadi tidak ada yang kepotong gitu Pak. Jadi kalau terakhir sampai Juli, ya berarti berikutnya periodenya September sampai Desember gitu Pak. Nah mudah-mudahan di situ cukup 8 itu Pak. Nah kalau September sampai Desember cukup 8, Januari sudah terbit PAK-nya, ya berarti Bapak bisa periode April naik pangkat itu Pak. Iya. Ya mungkin itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Yayan. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi kali ya, bukan memang sudah 11.42. Mohon izin Pak Andi, silakan Pak Andi dari tim KU. Iya, terima kasih atas kesempatannya Mbak Sarah selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ke Pak Rovazio Pak. Silakan Pak Andi. Ya Pak, terima kasih untuk penjelasannya juga dari Mbak Inggar. Jadi untuk Kemenkeu ini kan kita memang didorong juga ke arahnya ke katalog sektoral Pak ya. Dan saya salah satu jabatan selaku CF yang mengenai pengelolaan katalog sektoral di Kementerian Keuangan. Memang arahannya kebanyakan ke depan adalah katalog elektronik atau e-processing ya dalam hal pemilihan penyedianya. Nah, benar kata dari pertanyaan yang pertama tadi Pak mengenai ditunggu Pak ini Pak untuk CAP ataupun SKPBT yang memang kan ini sudah mau penilaian ya. Jadi saya selaku JF untuk yang menangani pengelolaan katalog elektronik di Kementerian Keuangan ini, jadi ini ngitungnya gimana nih untuk pengakuan angka kredit yang pekerjaan yang kita lakukan ini. Ditunggu Pak untuk CAP ataupun SKPBT-nya, kalaupun untuk revisi Permenpannya memang agak susah ya. Nah, yang kedua ini Pak untuk pertanyaannya mengenai kita kan juga terlibat di proses pemilihan untuk tender kan, karena untuk tender itu dipusatkan atau disentralkan di Sekjen Kementerian Keuangan untuk seluruh Indonesia. Nah, di sini ada butir kegiatan yang terkait dengan perencanaan. Kalau perencanaan kan memang ada ST ya Pak, harus ada ST dari Kepala KPBC untuk membantu PPK maupun KPA dalam hal perencanaan. Nah, di sini kami ada ST Pak, jadi seluruh JF yang ada di Kemenkeu ini ada ST untuk melakukan asistensi belanja modal Pak. Jadi belanja modal yang berisiko gitu istilahnya untuk tahun 2023 dikasih ST asistensi mulai diarahkan dari pimpinan atau Kepala KPBC itu untuk mendampingi PPK. Itu sudah bisa diakui Pak ya sebagai bukti dukung untuk nantinya angka kredit ya, pengajuan angka kredit. Apakah ST itu cukup? Nah, kan juga ada kalau di Permenpan itu namanya dokumennya KAK mungkin Pak. Produk yang dihasilkan adalah KAK maupun HPS. Nah, itu kan ada tanda tangannya cuma PPK Pak. Apakah itu nantinya takutnya nih persepsinya tim penilai angka kredit di Kementerian Keuangan yang nggak mengakui gitu Pak, kalau cuma ST aja begitu. Apa sedangkan untuk KAK maupun dokumen HPS itu kan tanda tangannya cuma PPK. Nah ini dokumen data dukung apa tambahan gitu Pak yang bisa menunjang kami meyakinkan tim TPAK kami gitu bahwa kita benar-benar membantu gitu, walaupun ST udah ada tapi tanda tangan ya dokumen yang disyaratkan adalah KAK maupun HPS. Itu Pak saya kira. Kemudian
Mungkin itu aja sih Pak. Nah, Terima ini kasih. pendampingannya paket tertentu atau secara Paket umum, Pak? paket tertentu Pak. Paket tertentu, Pak. Jadi begini Pak Andi, jadi kalau kita lihat di lampiran 1 permenpan itu, kalau kegiatan-kegiatan yang sudah spesifik, misalnya menyusun HPS, menyusun spektek, itu kan memang ada butirnya sendiri tuh Pak. Nah, tinggal digunakan butir itu. Tapi kalau yang sifatnya umum, nanti sebentar Pak. Nah, kita ambil contoh yang jenjang pertama nih Pak. Jadi jenjang pertama ini itu ada butir-butir di perencanaan itu, misalnya melaksanakan pembinaan pendampingan Pak pada tahap perencanaan. Jadi butir ini sebenarnya sengaja dibikin ya dalam tanda petik longgar ini Pak. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya menyusun HPS, PK itu kan ya rigid ya. Artinya buktinya outputnya sudah pasti, sudah tertentu gitu. Nah, kalau ini melaksanakan pembinaan di tahap perencanaan ini Pak, ya silakan digunakan nanti Pak. Jadi kalau misalnya Pak Andi memang diminta melakukan pendampingan di tahap perencanaan, apakah membantu PPK atau membantu PPA, membantu PA atau KPA, nah ini butir ini bisa digunakan ini Pak. Kira-kira begitu Pak Andi. Jadi memang butir yang seperti ini yang melakukan pendampingan BIMTEK konsultasi ini untuk mengakomodir tugas-tugas yang semacam itu Pak. Jadi kalau terlalu rigid atau KPP juga takutnya ini beda-beda di tiap instansi. Jadi seperti itu Pak. Jadi kalau yang sudah fix menyusun APS, praktek, nah silakan digunakan butir itu. Tapi kalau yang sifatnya pendampingan secara umum, nah bisa digunakan butir-butir tadi Pak Andi. Baik Pak. Baik, terima kasih Pak Zio. Sebentar Bu Sarah, ini ya, silakan. Ada banyak yang menanyakan mengenai kegiatan 2021 apakah bisa dinilaikan. Masih bisa Bapak Ibu. Jadi kegiatan sejak 1 Januari 2021 itu masih bisa dinilaikan, seandainya belum dinilaikan. Tapi tentu sebaiknya segera dinilaikan Bapak Ibu. Karena kan sekarang normalnya SKP itu dinilai di awal tahun berikutnya, ya mungkin Februari atau Maret sudah diajukan ke tim penilai. Nah, khusus untuk kegiatan hingga 31 Desember 2020 ini yang sudah tidak bisa Bapak Ibu. Kemarin sudah dibahas juga. Jadi begini. Jadi dengan peralihan dari Permenpan 77 2012 ke Permenpan 29 2020, itu kan ada perubahan butir kegiatan Bapak Ibu. Butir-butirnya berubah Bapak Ibu. Termasuk sistem penilaiannya dari konvensional ke terintegrasi. Nah, Permenpan 29 2020 itu di pasal 56 kalau saya tidak salah itu ya untuk penilaian kinerjanya itu mulai berlaku efektif 1 Januari 2021 Bapak Ibu. Nah, setelah terbit Permenpan 29 itu terbit Peraturan BKN nomor 21 tahun 2020. Nah, di Peraturan BKN 21 tahun 2020 itu di ketentuan peralihan itu disebutkan kegiatan yang masih mengacu ke Permenpan 77 yang lama Bapak Ibu itu masih bisa digunakan untuk kenaikan pangkat, tapi maksimal hingga Oktober 2022, Bapak Ibu. Kalau kenaikan Oktober 2022 kan artinya April apa Juli 2022 itu sudah selesai Bapak Ibu. Jadi artinya kegiatan sampai 31 Desember 2020 itu sebenarnya masih diberikan kesempatan untuk dinilaikan di tahun 2021 dan di tahun 2022 sampai Juli kemarin Bapak Ibu. Nah, mengikuti peraturan BKN 21 2020 tadi, artinya sekarang sudah tidak bisa dinilai Bapak Ibu. Karena butir kegiatannya sudah beda, sistem penilaiannya sudah beda Bapak Ibu. Tapi kalau kegiatan 1 Januari, seterusnya, nah itu masih bisa dinilaikan Bapak Ibu. Kira-kira begitu penjelasannya Bapak Ibu. Ya, next Bu Sarah. Oke, baik. Apakah mau ada sesi tanya jawab lagi Pak Zio atau kita cukupkan sampai di sini? Mungkin satu lagi nggak apa-apa, Bu Sarah. Oke, baik. Ibu Ratina. Ibu Endah, oh, Ibu Endah. Oh, silakan Bu Endah. Ya udah, sorry. Bu Ratina nggak jadi ya. Oh, Bu Rati habis ini. Bu Ratina ya. boleh. Bu Ratina dan Bu Endah ya, silakan. Ibu Endah dulu, boleh silakan Ibu Endah, nanti dilanjutkan ke Ibu Ratina ya. Mungkin disebutkan dari instansi mana, Bu? Iya, Bu Endah dari mana, Ibu? Ya, selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Endah Fitri Susanti. Saya dari Kementerian Kominfo, Bapak dan Mbak Sarah. Ya, mungkin saya singkat saja. Nanti bisa yang lainnya bisa bertanya. Saya tadi agak kurang menarik, tapi agak kurang menyimak tadi penjelasan dari Pak Rufasio tentang penyesuaian ya, Pak ya.
penyesuaian konvensi kebetulan saya in passing dari tahun 2015 tapi belum menyampaikan angka kredit. Begitu Pak. Terima kasih. In passing 2014 ya Bu? 2014 iya betul, saya in ya. passing 2014. Yang awal ya, jadi yang awal. Jadi yang tadi Bapak nyampaikan di konversi atau penyesuaian tadi itu Pak ya. Itu jadi kalau in passing pertama 2014 jelas itu masih sistem konvensional Bu. Cuma yang jadi pertanyaan saya Bu, Ibu selama ini tetap aktif JF Bu? Iya, tetap aktif. Tetap. Angka kredit tercapai disusun dupat segala macam ya Bu? Iya sih Pak, tapi belum pernah menyusun ya Pak ya, saya belum menyampaikan dupat. Jadi sejak invasi belum pernah menyusun? Belum. Belum. Tapi tidak terkena pembebasan sementara Bu karena angka kredit? Enggak Pak, enggak. Jadi kebetulan kemarin tuh kalau nggak salah ada peraturan BKN yang jadi JF tetap lanjut itu ya Pak ya, tidak ada pemberhentian atau apa itu saya lupa. Jadi itu Pak, jadi pas kena itu. Jadi dokumen terakhir Ibu adalah angka kredit di SK pengangkatan tahun 2014 itu Bu? Betul. Ya ini terlepas dari masalah pembebasan sementara, kira-kira begini Bu. Jadi angka kredit di SK Ibu yang terakhir, jenjang pangkatnya apa Bu? 3B Pak pertama. 3B. Nah, itulah yang dikonversi Bu, karena itu masih sistem konvensional pasti itu. Jadi tadi caranya dikurangi dengan angka kredit dasar yang ada di lampiran peraturan BKN 11. Nah, itu dilakukan oleh tim penilai Bu. Nah, hasil konversinya itu dicantumkan di PAK baru Bu. Nah, itulah selanjutnya yang nanti ditambahkan dengan kegiatan-kegiatan baru Ibu. Jadi ditambahkan yang per 1 Januari 2021 masih bisa ya Pak ya itu berarti ya? Iya Bu. Jadi yang sekarang masih bisa dinilaikan itu sejak 1 Januari 2021 ke belakang ini Bu. Iya. Kebetulan satu kementerian itu ada 2 Pak. Saya sama teman di Ya mungkin ini perlu sesi khusus melihat Pak nih. Kenapa nih dari 2014 baru sekarang? Kebetulan kami berdua kemarin sudah ikut ujikom, diklat penjenjangan, jadi masih nunggu ujikom Pak ini. Begitu. Dari 2014 berarti belum pernah naik pangkat Bu? Belum Pak. Oh iya benar. Oke Bu. Kira-kira gitu ya Bu, jadi cara konversinya seperti itu. Jadi dikonversi ya Pak ya. Jadi tapi tim penilai yang melakukan itu tim penilai ya Bu, bukan? Oh begitu ya Pak. Bukan JF-nya ya Bu. Oh iya benar. Jadi mungkin ya supaya ya nanti saling melengkapi gitu ya Pak. Kira-kira jadi konversi di angka kredit dasar tadi itu lalu bisa melengkapi dengan yang per 1 Januari 2021 begitu ya? Ya, jadi hasil konversinya katakanlah 10 nih Bu. Nah, Ibu kegiatan berikutnya ditambahkan ke 10 itu Bu. Oh gitu. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Nah, mungkin Ibu Ratina tadi silakan. Iya, Ibu Ratina ya, yang terakhir Ibu Ratina, silakan Bu Ratina. Iya, selamat siang. Terima kasih Bu Restu. Selamat siang Pak Zio. Selamat siang saya Bu. Suka kontak-kontakan sama Pak Zio, mungkin Pak Zio nggak terlalu hafal ya. Jadi permasalahannya begini Pak. Saya kan semula saya struktural, kemudian saya mengundurkan diri, saya in passing untuk menjadi madya, fungsional madya. In passing tahun berapa Bu? Tahun 2021, bulan April. Ya. Nah setelah itu tahun 2021 itu saya tidak mendapat tugas jabatan dalam proses pemilihan dan lain-lain, tapi saya lebih banyak ke pendampingan, kemudian yang tidak ada di dalam butir kegiatan untuk mendapatkan angka kredit gitu ya. Nah kemudian di tahun 2022 barulah saya di situ berlaku di Pokja sebagai Pokja. Saya sudah bisa mengumpulkan angka kredit itu. Nah, saya 4A sudah 4 tahun. 4A sudah 4 tahun. Nah, yang menjadi pertanyaan saya begini Pak. Jadi tahun 2022 itu saya sudah mengumpulkan angka kredit lebih dari yang 150%. Ya. Nah, apakah saya bisa melengkapi? Kebetulan kalau dikonversikan angka PAK saya nggak tahu nanti kalau 4 tahun di kepangkatan itu ditambah dengan angka kredit yang dari hasil in-passing itu nanti nilainya akan berapa? Itu kan kemarin Pak Dodi sudah bilang ya nanti di minggu depan akan ada perbaikannya.
Sementara sebelum dilihat dari kepangkatannya saya sisa 53 nih PAK-nya. 3. Nah, untuk bisa melengkapi kan mungkin kurangnya sekitar 90-an gitu ya. Nah, apakah saya bisa mengajukan angka kredit dari tugas yang dari triwulan pertama saja? Gitu, triwulan pertama di tahun 2023 agar saya bisa naik pangkat di bulan Oktober tahun 2023. Kebetulan saya di tahun 2024 itu saya pensiun, Pak. Begitu. Nah, saya ingin mengejar ya, mudah-mudahan sih kalau Allah mengizinkan ya, jadi bisa naik pangkat sekali lagi gitu. Jadi kira-kira bagaimana? Dan kebetulan lagi kalau maju kan harus di LKPP penilaiannya. Apakah prosesnya bisa cepat atau jangan-jangan juga tetap nggak ada tetap tidak berguna juga gitu. Nah, nanti kalau masalah cepat atau lambat tanya Bu Dipta, Bu. Nah, tapi begini Bu, kita runut satu-satu ya Bu. Jadi Ibu in-passing di April 2021 ya Bu. Ya betul. Itu angka kreditnya pasti masih sistem konvensional Bu. Betul. Jadi pertama itu harus dikonversi dulu agar bisa digabungkan dengan yang terintegrasi. Nah, setelah Ibu in-passing itu berarti sudah pernah menyusun dupak atau pengajuan angka kredit ya Bu? Baru sekarang ini baru akan mengajukan tahun ini. Nah, begini Ibu, jadi langkah pertama Ibu harus konversi dulu yang angka kredit di rekomendasi pengangkatan in-passing itu Bu. Iya. Setelah itu dapat, nanti kan dituangkan di PAK baru tuh Bu. Betul. Nah, kegiatan Ibu sejak 2021, sejak PMT-JF itu, sejak in-passing itu dinilai kan Bu. Nah, penilaian yang dari 2000 sejak PMT itu pasti sudah sistem terintegrasi Bu. Jadi nanti tinggal digabungkan dengan angka kredit hasil konversi yang di SK in-passing Ibu. Begitu Bu. Jadi konversi ini maksudnya karena ini dua sistem berbeda, ya salah satu harus dikonversi dulu agar bisa digabungkan gitu Ibu. Jadi yang kegiatan 2022 bukan dikonversi Bu, jadi yang dikonversi adalah angka kredit yang di SK in-passing Ibu. Di SK, iya. Baru ditambahkan dengan yang hasil penilaian yang sekarang. Dan 22. Iya, Ibu. Oke. Nah, kalau kurang mencukupi, pertanyaan saya tadi yang kalau seandainya belum mencukupi, bisa ya? Yang TW1 bisa. Bisa. Cuma penilaian ini harus runtut ya Bu. Jadi misalnya Ibu sudah menilaikan kegiatan 2021 nih misalnya. Ya. Kemudian nanti dinilaikan kegiatan 2023 ini misalnya ya Bu. Nah, kemudian Ibu ingat, kegiatan 2022 ada yang belum saya nilaikan, kemudian Ibu menyusulkan penilaian 2022 di 2024. Itu nggak bisa, Bu. Jadi harus menuntut. Jadi 2021 dinilai, 2022 dinilai, 2023 dinilai gitu. Nah, kalau masih kurang, boleh sampai di mana kekurangannya itu diusulkan. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Ibu. Baik, ada tambahan Ibu Ignatius? Sudah cukup? Oke, baik. Mungkin nggak apa-apa satu lagi Bu Sarah, ini sepertinya banyak. Satu lagi? Banyak. Mungkin Ibu. Baik. Bu Natalia, silakan Ibu. Ya. Terima kasih Pak. Saya Natalia dari UKPBJ Kabupaten Nunukan Pak. Mohon izin Pak, kami mau bertanya. Saya jadi fungsional pengadaan barang jasa dari penyetaraan Pak. Dengan jabatan fungsional di situ pengelola ahli muda. Di SK pengangkatan saya sebagai fungsional, angka kredit saya 100 dari konversi ya Pak ya. Yang saya mau tanyakan, yang akan saya ajukan untuk penilaian angka kredit itu di tahun 2022 ini Pak, nanti di Januari 2023 Pak ya. Ibu, pangkatnya sekarang apa Bu ketika di penyetaraan Bu? Pangkat saya Pak 4A. Pangkat saya 4A, sudah 4 tahun sekarang Pak jadi 4A. Nah, posisi saya kan masih muda Pak. Nah, jadi yang saya tanyakan nih Pak, bagaimana saya mengumpulkan kredit dulu untuk naik pangkat ke 4B atau naik jenjang dulu ke Madya. Di 4A ini sudah berapa tahun Bu? Sudah 4 tahun Pak, 4 tahun lebih Pak. April kemarin 4 tahun. Tahun depan sudah 5 tahun Pak, April 2023. Nah, jadi saya ini yang mana dulu nih Pak? Satu-satu dulu Bu. Ya, jadi Pak. Ibu kan dari penyetaraan Bu. Jadi iya, Pak. Seperti yang masalah konversi yang tadi dibahas di pertanyaan sebelumnya Bu, itu sebenarnya
untuk perpindahan, untuk yang dari in-passing itu Bu, kecuali yang dari penyetaraan Bu, karena penyetaraan ini diatur tersendiri mengenai konversinya Bu. Nah, kita lihat Bu. Jadi di Permenpan 17 tahun 2021 Bu tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Jadi kan penyetaraan ini 2 Permenpan yang jadi dasarnya, Permenpan 28 tahun 2019 dan Permenpan 17 2021 ini. Di lampiran Permenpan 17 ini Bu, ini sudah ada tabel untuk mengonversi angka kredit Bu. Jadi tinggal Ibu nanti di SK-nya Ibu yang pakai konvensional atau yang integrasi. Kalau di SK Ibu yang masih konvensional, ya untuk konversinya pakai tabel yang paling kanan Bu. Oh, SKP saya Pak konversi integrasi Pak, nilainya 100. Berarti tidak perlu dikonversi lagi Bu. Jadi tinggal ditambahkan dengan kegiatan baru yang dari kegiatan sejak Ibu diangkat Bu, sedangkan JF dari penyetaraan itu. Begitu Bu. Jadi seandainya Ibu disetarakan tapi angka kreditnya masih pakai sistem konvensional, untuk mengonversinya pakai tabel ini Bu, pakai tabel di Permenpan 17 ini, bukan pakai tabel di Peraturan BKN 11 2022. Karena yang di Peraturan BKN 11 2022 itu adalah konversi untuk yang normal Bu, untuk perpindahan, untuk in-passing gitu Bu. Nah, berarti kalau Ibu yakin tadi berarti 4A itu berarti yang ini ya Bu, pangkat yang 100 ya Bu. Nah, 100 Pak, betul. Ya, berarti ini sudah tidak perlu dikonversi Bu, langsung ditambahkan dengan hasil penilaian setelah diangkat Bu. Nah, mengenai tadi mana naik pangkat dulu atau naik pangkat, ya saya pikir sebaiknya jenjang dulu Bu, karena Ibu kan sudah 4A ini Bu. Jadi mungkin dinaikkan dulu jenjangnya. Ya mungkin berbarengan bisa Bu, sekaligus nanti ke 4B-nya gitu Bu. Begitu Ibu Ratina. Ya kalau dari lihat Bu sudah 4 tahun di pangkat 4A, harusnya sudah bisa itu naik ke 4B Bu. Cuma kan sekarang jenjangnya belum sinkron itu Bu, karena kan penyetaraan ini memang dimungkinkan tidak sesuai antara jenjang dan pangkatnya. Gitu Ibu. Oh, jadi harus uji kom lagi, uji kom dulu ya Pak? Kalau untuk jenjang iya Ibu. Maaf Pak, mau tanya lagi Pak. Silakan Ibu. Untuk uji kom itu ke LKPP ya Pak? Iya Bu. Apa saya mengajukan sendiri atau kepegawaian dari pemerintah daerah Pak? Dari kepegawaian Ibu. Jadi nanti mengusulkan Ibu untuk mengikuti uji kom. Cuma masalahnya uji kom ini jadwalnya terbatas Ibu. Nanti coba dicoba Ibu. Nanti teman-teman coba tolong dikasih kontak person di Direktorat Sertifikasi ke Ibu Natali. Jadi semua asesmen uji kompetensi di LKPP itu dilaksanakan namanya oleh Direktorat Sertifikasi Profesi Bu. Nah nanti kami kasih kontak person di direktorat tersebut. Nanti Ibu silakan tanyakan bagaimana tata cara untuk pengajuan uji kom kenaikan jenjang ini Bu. Cuma uji kom kenaikan jenjang ini metodenya verifikasi portofolio ya Bu. Jadi nanti sudah ditentukan itu portofolio apa yang Ibu Natali sudah harus ada itu Bu. Nah, nanti Ibu kalau portofolio sudah lengkap, sudah sesuai dengan yang diminta, itu langsung bisa uji kom Bu. Tapi seandainya portofolio Ibu tidak lengkap atau tidak sesuai dengan yang diminta, ya salah satu cara untuk mendapatkan pengganti portofolio itu nanti namanya mengikuti pelatihan penjenjangan madya Bu. Nah, di pelatihan penjenjangan ini nanti ada kelas kerja, nah itulah yang dijadikan pengganti portofolio. Jadi setelah pelatihan tetap harus mengikuti uji komnya gitu Bu. Nah, nanti teman-teman tolong dikasih PIP yang itu ya, dikasih ke Bu Natali. Maaf Pak, boleh tanya satu lagi Pak? Maaf, ya silakan Ibu. Yang mengenai pelatihan penjenjangan Pak, yang pelaksana pelatihan itu tetap di LKPP ya Pak? Iya Bu, tetap atau di LKPP Bu. Di LKPP Bu. Jadi kalau misalnya Pak, saya mau ikut pelatihan, saya harus mendaftar ke LKPP gitu Pak? Iya Bu. Dengan Anda sendiri? Oh. Harus mendaftar dulu Bu. Jadi nanti Ibu coba lihat jadwal di halaman ppsdm.lkpp.go.id Bu. Jadi di halaman PPSDM itu semua informasi tentang SDM Bu, mulai dari pelatihan termasuk uji kom. Tapi khusus uji kom nanti coba ditanyakan. Tapi setahu saya yang Desember ini sudah habis itu Bu, sudah nggak ada jadwal. Oh ya Pak, baik Pak. Tapi kembali ke sini Bu, jadi angka Ibu berarti tidak perlu dikonversi Bu, karena ini sudah terintegrasi berarti Bu, yang 100 Ibu. 100. Gitu. Nah, tinggal ditambahkan dengan kegiatan baru sejak diangkat gitu Bu. Oh iya Pak. Terima kasih Pak.
Baik, mohon maaf karena keterbatasan waktu ya Bapak Ibu Oh, ya. mungkin sebentar, Apa? sebentar Bu Sarah. Silakan. Numpang iklan dulu Bapak Ibu. Oke. Jadi Bapak Ibu, selama ini LKPP dalam hal ini Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan itu setiap minggu Bapak Ibu hari Rabu itu melaksanakan namanya kegiatan orkestra. Obrolan Rabu kebijakan seputar JFPPBJ. Nah, jadi belakangan, ya kebetulan 2 minggu ini tidak ditiadakan Bapak Ibu karena LKPP sedang ada kegiatan, tapi dari pengalaman kami, ya makin menurun peserta orkestra ini. Sebenarnya orkestra ini bisa menjadi Bapak Ibu untuk bertanya, berkonsultasi mengenai JFPPBJ ini Bapak Ibu. Itu dilaksanakan setiap Rabu setengah 10 ya, setengah 10 sampai jam 12 Bapak Ibu. Nah, tapi melihat makin berkurangnya minat kita, ya nanti kami akan evaluasi Bapak Ibu, kemungkinan akan dijadikan per 2 minggu. Tapi seandainya pesertanya banyak, ya bisa saja nanti dikembalikan menjadi setiap minggu. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ada pertanyaan yang belum terjawab, ada yang masih ragu, itu silakan Bapak Ibu mengikuti orkestra itu. Karena itu memang ditujukan untuk konsultasi teknis Bapak Ibu, tentunya seputar JFPPBJ. Jadi kalau masalah angka kredit, masalah kepegawaian JF segala macam, nah silakan nanti ditanyakan di orkestra tiap Rabu itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan minggu depan cara ikutnya gimana Pak? Nanti Vika tolong disampaikan tata cara mengikuti orkestra bagaimana. Ini silakan penitiannya nanti yang akan menyampaikan Bu. Silakan Vika. Baik, nanti disampaikan link orkestranya melalui chat saja ya Bapak Ibu ya. Nah, itu sudah ada ya. Oke, kegiatan orkestra nanti akan dilaksanakan setiap hari Rabu Bapak Ibu, Rabu pagi jam setengah 10 sampai selesai. Oh ya, info besar karena kalau Rabu ini ditiadakan ya, mungkin Rabu depan ada lagi. Ya, Rabu depan ya Bapak Ibu. Dan terkait dengan untuk kenaikan jenjang atau untuk uji kompetensi dan pendidikan gitu ya, Pusdiklat dapat dilihat di ppsdm.lkpp.go.id. Sebentar Mbak Sarah, ini ada yang terakhir mungkin perlu diluruskan nih dari Pak Rizaldi. Jadi untuk uji kompetensi Pak Rizaldi itu yang wajib adalah untuk kenaikan jenjang itu yang wajib adalah uji kompetensinya Pak. Sekali lagi, untuk kenaikan jenjang yang wajib adalah uji kompetensi kenaikan jenjang. Metode uji kompetensinya itu verifikasi portofolio. Jadi kalau portofolio Pak Rizaldi sudah sesuai, sudah lengkap dengan yang diminta, itu ada daftarnya, bisa langsung ikut uji komnya Pak. Tapi kalau portofolio Pak Rizaldi tidak lengkap, tidak sesuai dengan yang diminta, ya salah satu cara ya harus mengikuti pelatihan penjenjangan ini Pak. Jadi artinya pelatihan penjenjangan ini tidak wajib Bapak Ibu. Jadi kalau portonya sudah lengkap, sudah sesuai, bisa langsung ikut uji kom. Kira-kira seperti itu Pak Rizaldi. Jadi jangan